Oke, adik-adik yang mahasiswa yang mau jadi KKN kebangsaan ini toh, jadi adik-adik harus persiapkan betul-betul. Itu mulai dari nilai, IPK-nya harus di atas 3 toh. Jadi administrasi, ikut organisasi. Jadi kakak rasa itu adik-adik bisa. Kakak bisa, adik-adik juga bisa toh. Jadi sing ada itu yang namanya sing bisa. Jadi kita harus semangat, kita harus yakin, kita harus bisa. KKN kebangsaan ke-12 Negeri Kartu Tukara, Labuan Batu, Lampung, Tulungagung, Buru Selatan, Bandung, Belau, Majene, Ambon, Kei, Tanimbar, Merauke, Manggarai, Bengkulu, Pekanbaru, Banda Neira, Surabaya, Lampung, Ambon, Lampung, Bogor, Labuan Batu, Sorong, Ambon, Jogja, Ambon, Depok, Ambon. dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. KKN kebangsaan negeri Jerili, menyala negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV. Kali ini dalam podcast bersama mahasiswa dalam program KKN Kebangsaan. Pemirsa, kalau sebelumnya saya mewawancara para alumni PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi kali ini saya kehadiran tamu 2 orang mahasiswa yang menjadi delegator pada program KKN Kebangsaan ke-12 di Provinsi Maluku. Ya, seperti kita ketahui bahwa KKN Kebangsaan sendiri adalah satu program nasional yang mewujudkan konsep Tridharma perguruan tinggi yang diharapkan dapat memupuk jiwa kebangsaan dalam diri setiap delegasi yang diutus oleh masing-masing kampus. Baik pemirsa, langsung saja saya kenalkan 2 mahasiswa tersebut. Yang pertama ada Rizky Hamdani Ritonga dari program studi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang kedua ada Reza Musa Alfarizi Panjaitan dari Prodi Hukum Fakultas Hukum. Terima kasih loh ya sudah mau berkunjung ke podcast kita setelah lama kita jadwalkan ya untuk kalian berbagi bersama teman-teman di Universitas Labuhan Batu. Alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan. Baik, sebelum kita berbicara menanyakan lebih jauh tentang KKN Kebangsaan, kakak mau nanya dulu dong, gimana sih mekanisme pendaftaran KKN Kebangsaan ini? Selama ini kan kita tahu itu programnya nasional itu ada MBKM ya. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Apakah kalian mendaftar ke kampus atau langsung ke portal nasional seperti yang adik-adik alumni MBKM lakukan? Dani dulu deh yang jawab. Kameranya sebelah sini. Jadi untuk sistematika pendaftaran itu kami mendaftar langsung ke kampus. Itu ada surat edaran yang ditujukan kepada Kapolri masing-masing sehingga kampus atau kebijakan LPPM itu untuk membuat putusan setiap prodi. Nah, jadi setiap prodi ini nanti akan diseleksi di LPPM. Semalam itu kemarin itu ada 5 prodi yang mendaftarkan dan kami 2 salah satunya yang lulus. Itu ada beberapa proses seleksi dulu dari administrasi, kemudian kita ada juga ujian wawasan kebangsaan karena ini juga mengingat KKN kebangsaan. Kemudian kita ada wawancara itu di situ kita menerangkan apa yang kita tawarkan untuk kita lakukan di sana ya. Oh, berarti programnya kalian untuk di sana gitu, di KKN Kebangsaan ini. Oke, setelah kalian mendaftar di kampus dan dinyatakan lolos nih dari pihak kampus, ada tidak yang kalian persiapkan untuk kalian unggah atau kalian upload ke suatu portal semacam di portal MBKM seperti itu, Reja? Kalau mekanisme pendaftaran kemarin Kak, memang ada beberapa portalnya yang kami daftar dan ada beberapa persyaratan yang kami upload juga yang harus disiapkan seperti surat dan surat keterangan berbadan sehat maupun surat bebas dari narkoba dan dari perilaku yang kurang baik. Kalau izin orang tua ada tidak? Surat dari izin dari orang tua ada. Yang harus ditandatangani orang tua ya. Gitu.
Oke, berapa jumlah peserta KKN kebangsaan di Maluku ini? 500 mahasiswa. 500 mahasiswa. Wah, luar biasa ya. 500 mahasiswa seluruh Indonesia. Kampusnya bebas mengirimkan berapa atau kita hanya dibatasi kuotanya berapa? Dibatasi, dia itu setiap kampus itu hanya boleh maksimal itu 5. Namun kebijakan dari sosialisasi dari panitia pelaksana di Universitas Patimura, apabila misalnya kita kan ini cuma mengirimkan ada 2, nah itu bisa memberikan peluang kampus lain untuk lebih 5. Oke. Menutupi karena targetnya itu kan sebanyak 500 mahasiswa. Jadi karena dari Universitas Labuhan Batu cuma 2, berarti kampus lain tuh boleh 7 ya. Memang KKN kebangsaan ini bukan satu hal yang baru karena memang sudah ke-12 ya. Yang ke-12 cuman Universitas Labuhan Batu mungkin baru mengikutinya pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun selanjutnya lebih banyak lagi yang ikut. Nah, untuk pembiayaan sendiri gimana? Pembiayaan kalian, keberangkatan, terus biaya hidup di ketika di Maluku itu gimana? Kalau biaya keberangkatan itu ditanggung full dari pihak kampus. Oke. Biaya perjalanan, akomodasi segala macam yang diperlukan untuk makan, minum, dan biaya tiket pesawat itu dibiayai langsung dari kampus. Dan bahkan kami mendapatkan uang saku sebesar 2 juta rupiah. Sebulan itu? Ya, 1 bulan itu. Oh, enak ya 2 juta 1 bulan gitu ya. Cukup 2 juta di sana? Sepengalaman kalian? Ya, kalau berdasarkan di negeri saya lah. Di negeri saya itu memang dibilang cukup kan. Di negeri saya maksudnya? Karena kalau di negeri saya itu nama desa itu di sana diubah jadi negeri. Oh gitu. Bukan desa. Oh iya. Jadi macam kami kan negeri dipimpin oleh Bapak Raja. Oh gitu. Iya. Kalau kita di daerah kita Labuan Batu ini mungkin kan desa. Kades gitu ya? Iya, kades. Kalau di sana negeri. Sistemnya jadi Bapak Raja. Di sana memang semua alat-alat makanan, minuman mungkin dengan di sini lebih mahal di sana. Oke. Karena daerah kami itu termasuk daerah yang terluar. Terluar. Iya, dia langsung berdekatan dengan laut. Oke. Kita buka mata bangun tidur langsung lihat laut. Oh. Lihat laut. Masya Allah. Kalau di negeri Dani gimana? Ya, kalau di negeri kami itu mungkin hampir sama juga ya bahwa bahan-bahan itu. Oh, kalian pisah ya di sana ya? Pisah, Oh, tapi masih di kabupaten yang sama. Cuma beda di kecamatan. Nah, kalau situ memang mungkin mahal-mahal, tapi kan karena kita itu sebenarnya sudah di cover dari penginapan sampai makan. Dan yang kedua itu yang bikin hemat itu akses untuk menggunakan uang itu. Perputaran duit itu susah di situ. Karena kita kalau ke minimarket juga jauh, bahkan Indomaret begitu nggak ada di situ. Oh, nggak ada ya. Jadi menuju pusat perbelanjaan itu jauh, lebih hemat ya. Kalian pernah nanya-nanya nggak sama teman-teman kalian yang dari kampus lain gitu? Kan kepo gitu ya. Kalian berapa dikasih kampus? Pernah nggak nanya gitu nggak? Pernah. Gitu. Gimana perbandingan kalian dengan kampus-kampus sahabat kalian lah di sana? Ya, kalau saya pribadi termasuk Universitas Labuan Batu udah sangat-sangat memfasilitasi sih. Oke. Dengan biaya yang diberikan dan fasilitasnya saya rasa udah sangat-sangat memfasilitasi. Oke. Nggak kalah lah ya dibanding kampus lain ya. Dengan universitas lain, kita swasta di daerah, tapi kita bisa bersaing dengan mereka yang negeri dan di kota-kota besar. Oke, kalau di Dani gimana? Ya kalau dari ditinjau uang saku sih kita bahkan masih di bawah kita gitu. Oke. Kalau kita di angka 2 mungkin masih ada yang 1,5 sekian. Ya mungkin di sebagian juga ada yang pesawat ya kelas-kelasnya yang bagus gitu. Kita kan menggunakan yang Citylink yang baliknya. Oke. Berarti ada apa ya perbandingan, tapi mungkin kalau kalian rasakan Universitas Labuan Batu masih oke lah ya, masih oke lah terhadap kalian berdua gitu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa ditingkatkan lagi mungkin dari jumlah orangnya dengan tidak mengurangi jumlah yang ada saat ini gitu ya. Kalau bisa lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Jadi lebih hemat karena di sana itu jauh mau belanja. Iya. Oke. Dari mana aja sih di sana kalian ketemunya? Kampus-kampus pasti negeri ada lah ya. Ada. Dari kampus mana aja kalian ketemunya di sana?
yang satu kelompok sama kalian di negeri-negeri kalian sendiri gitu? Kalau saya sih ada juga ya kampus ternama Suaranya nggak apa-apa, dikuatin aja, jangan bisik-bisik. Ya, jadi kalau di kelompok saya itu ada IPB, ada UNY, terus ada di Unsulbar, kemudian ada juga Universitas UIN Lampung, kemudian Universitas Patimura, tentunya Ambon, kemudian ada IAKN, terus juga ada Unis Muda, Muhammadiyah Sorong, kemudian ada sih kemarin tuh dari Kalimantan, namun setelah sampai di tempat itu dia sakit dan dikembalikan lagi. Oke. Kemudian ada dari ISBI, Institut Seni Bandung Indonesia, kemudian juga ada Universitas Petra, itu aja. Satu kelompok berapa dalam satu negeri orangnya? Kalau kelompok kami ada 15. 15, oke. Namun kalau secara keseluruhan memang dia 15, ada yang 10. Oke. Kalau Reja sendiri dari mana aja nih teman-temannya yang ketemunya? Nah, kalau dari saya merupakan yang paling barat dari Sumatera Utara. Baru di Sumatera, di Pulau Sumatera ini ada dari Pekanbaru, ada dari Bengkulu, ada dari Lampung. Baru ada bahkan ada universitas yang ternama juga, Universitas Pendidikan Indonesia. Di Bandung, Di ya, Bandung. oke. Baru ada juga dari Makassar. Baru dari Merauke juga ada, dari Papua, dan bahkan dari Universitas Patimura. Dari Medan nggak ada? Dari Medan tidak ada, cuma saya sendiri. Oh, satu lagi dari Tulungagung, Jawa Timur. KKN kebangsaan sendiri ini apa ya? Kalau setahu kalian ya, di kampus sendiri tadi saya lupa nanyain syaratnya apa gitu. Karena kan untuk tahun depan adik-adik kalian yang mau ikut KKN kebangsaan kan tentunya ada hal yang ingin dipersiapkan dia. Dari strategi atau trik yang kalian lakukan apa sehingga kalian bisa mengalahkan yang 3 lagi nih, sehingga kalian tuh lolos berdua? Yang pertama, buat adik-adik mahasiswa yang setelah jalankan KKN harus ikut organisasi, karena yang mengikuti itu wajib ada pengalaman organisasi. Mungkin kalau untuk berkas atau administrasi mungkin bisa disediakan lah ya untuk adik-adik mahasiswa selanjutnya. Namun yang perlu dipersiapkan itu ketika itu wawancara tuh, karena KKN kebangsaan ini kan dia sistemnya sudah memberikan kita ada program yang akan dijalankan di sana. Nah, kemudian kita untuk bedah dulu di sana itu tempat-tempat penempatannya juga sudah disediakan. Jadi kita tinggal melihat potensi dan permasalahan itu juga sudah dikeluarkan oleh pihak panitia di sana, sehingga kita mengetahui permasalahan ini bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian dari program itu mana yang bisa untuk menyelesaikan masalah dan relevan mungkin dengan disiplin ilmu kita, sehingga itu bisa menjadi penawaran kita kepada LPPM kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sana. Setelah kalian sampai di sana, program yang sudah kalian canangkan ini itu dilaksanakan tidak di sana? Kalau saya pribadi, saya membawa ada 2, itu dijalankan. Di sana? Iya. Oke, kalau Reja apa yang dipersiapkan di sini? Dan apakah itu di sana itu berguna atau malah mungkin terpaksa kita pakai programnya punya orang lain karena mungkin punya Reja itu mungkin di negeri ini itu tidak relevan gitu? Kalau saya sendiri memang waktu wawancara saya sudah menjelaskan beberapa program saya. Bahkan ketika sampai di sana juga saya melihat potensi di desa di situ juga. Sepertinya memang mereka dengan yang saya siapkan ini lebih condong ke arah yang tidak yang saya siapkan. Jadi setibanya saya di sana, saya mendapat tantangan mereka. Jadi di situ ada namanya Bapak Sekretaris Negerinya, coba buat draft aturan desa untuk mereka bisa buat hasil dari alam mereka kelola untuk jadi sumber pemasukan mereka. Nah, di situ saya mendapat tantangan karena waktu di perkuliahan saya juga belum mendapatkan ilmu tersebut kan. Nah, jadi saya berinisiatif, saya tidak langsung menolak, saya terima. Namun saya bilang, Bapak saya pelajari dulu perdanya, pertapnya di sini saya pelajari dulu, baru nanti bisa kita bicarakan lagi. Nah, di situ saya butuh waktu sekitar 10 hari kan. 10 hari untuk mengkaji bahkan yang di kecamatan saya yang mahasiswa Papua Suku saya kumpulkan nih, saya ajak diskusi, saya dapat tantangan nih dari desa tersebut, bagaimana caranya. Setelah kami diskusi, rupanya perdanya tidak ada yang mengatur ke arah ke situ kan, makanya tidak bisa dibuat terobosan untuk aturan desa. Jadi memang saya mempunyai program juga kenakalan remaja. Kenapa? Karena di sana memang kenakalan remaja sangat tinggi ya.
Bahkan negeri kami angka untuk daftar hitam untuk remajanya itu yang tertinggi. Itu berdasarkan dari Mama Raja dan Bapak Raja. Jadi coba buat sosialisasi tentang kenakalan remaja. Itu tidak kamu programkan di sini? Di sini saya programkan tentang stunting dan juga tentang masalah hukum. Oke, jadi bisa nggak sih kakak simpulkan begini, untuk KKN kebangsaan selanjutnya, begitu kan ya, kita harus lihat dulu provinsi yang kita tuju, kemudian secara random, secara general ya, secara general kita lihat bagaimana kondisi dari daerah-daerah tersebut untuk kita membuat match ya, untuk membuat nyambung lah ya antara program kita dengan yang ada di sana. Mungkin kalian kemarin tuh belum terlalu seketat tahun depan, mungkin pasti LPPM sudah evaluasi juga nih gitu ya kan ya. Nah berarti lebih ketat lagi penilaiannya, dan bisa jadi tahun depan bukan hanya 5 orang yang mendaftar dari Universitas Labuhan Batu, bisa jadi 10, 20 untuk diambil misalkan 2 lah, katakan seperti itu. Nah berarti kan persaingan semakin ketat ini, dan jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan untuk program kerja sendiri yang akan kita tawarkan yang sehingga membuat para pewawancara nanti tertarik, mungkin itu ya, kita harus lihat dulu dari kondisi geografis dan juga keadaan dari satu provinsi yang akan kita tuju di tahun depan. Setuju nggak kalian? Setuju, Kak. Itu bisa jadi satu trik ya untuk tahun depan. Kemudian apakah kalian diberitahu sama panitia akan permasalahan yang akan kalian hadapi? Nah kalau saya sendiri itu 5 hari sebelum keberangkatan kami sudah Zoom dengan dosen pembimbing lapangan. Jadi kami sudah tahu nih teman-temannya ini. Jadi kami Zoom dan dosen pembimbing lapangannya sudah membicarakan sama kami, sudah memberitahu bahwasannya di negeri ini yang diperlukan ini, yang kurangnya ini, yang ininya ini. Jadi adik-adik harus bisa bagaimana caranya adik-adik hadir di situ memberi manfaat yang besar. Nah, jadi adik-adik hadir di situ bukan hanya datang, duduk, diam, tidur, tapi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di situ. Sama nggak sih KKN kebangsaan dengan KKN lainnya yang kalian jalani selama di kampus ini? Kalau secara umumnya sama sih Kak. Cuman yang membedakannya mahasiswa KKN kebangsaan yang mengikuti ini itu merupakan mahasiswa itu yang harus bisa. Apapun yang menjadi masalah di desa itu harus bisa cepat tanggap. Bagaimana caranya mengatasi masalah di desa tersebut. Masalah nanti itu berhasil atau tidak, itu nanti nomor 2-nya. Yang penting mahasiswa yang hadir di desa di situ harus memberikan bagaimana jalan keluarnya. Inikah jalan keluarnya atau bagaimana? Kalian udah pernah ikut KKN sebelumnya? Belum. Kalau saya sudah pernah. Oh sudah pernah. Reja semester berapa? Saya semester 7. Dani? 7. Kan sama, kok nggak pernah, kok beda? Nah di semester 5 kemarin saya mengikuti MBKM KKN tematik. Oke, oh alumni MBKM. Oh ditempatin di negeri tertinggal dan terluar udah biasa lah ya. Kalau Dani sendiri belum, jadi gara-gara KKN kebangsaan jadi nggak ikut KKN reguler lagi? Iya. Oke, karena mungkin tantangannya udah lebih besar ya ketika ini bawa nama kampus nih. Jangan sampai di kelompok kita tuh on banget, ya kan, malu. Terus jangan sampai di desa itu kita terlihat juga tidak tahu apa-apa gitu mungkin ya. Jadi lebih memacu seperti Iya itu. betul. Nah, sesampainya kalian di sana, ada tidak culture shock ya kan? Yang kalian rasakan? Pertama, ketika kita menginjakkan udah langsung dropping ke tempat itu, pengabdian, mungkin salah satunya itu kita ditempatkan di rumah yang bukan seiman dengan kita. Karena itu mungkin salah satu, ya mungkin berbeda kan dengan apa yang mereka lakukan dengan kita, dan terbatas pola makannya juga. Memang sejauh ini halal, kami makan dalam bentuk yang halal juga. Nah, namun ketika itu kita masih ragu gitu kan, ragu masuk karena berbeda gimana. Namun dalam waktu 1 malam mindset itu sudah berubah karena ramahnya masyarakat di sana, terutama orang tua asuh saya. Mereka itu sangat menganggap saya ini sebagai betulan anak kandung dia. Saya dibimbing, saya dijaga. Bahkan di situ juga ada salah satu yang seperti saya kan tidak merokok juga, tidak minum. Nah di sana itu ada kebiasaan-kebiasaan pemuda itu hal yang sangat biasa. Itu minum-minum di sana dikatakan dengan minuman sofi. Kami selalu ditawarin gitu. Itu sofi itu apa? Ya kalau bisa dikatakan di sini seperti tua. Oh, Namun di sana iya. prosesnya itu disuling Kak. Dia dimasak kan. Jadi
itu yang air yang dapat itu tadi ya, jadi sudah mengandung alkohol. Oke. Kalau cuaca gimana di sana? Udaranya misalkan. Waduh, Kenapa waduh? mungkin saya tidak tahu di negeri Dani ya. Cuman kalau di negeri saya itu langsung berbatasan dengan laut, jadi Panas. angin laut panas. Oke. Jarang hujan. Mm. Jadi sangat-sangat panas, bahkan sudah mengubah kulit. Hampir sama nih dengan masyarakat di sana. Iya. Kalau di tempat Dani gimana? Berbanding terbalik bahwa di tempat kami itu dingin, bahkan Jauh nggak sih jarak kalian? sekitar 3 jam. Memang 3 jam Kak, tapi kami dibatasi oleh bukit. Oh. Di Dani daerah dataran daratnya, kalau saya lautnya. Selama di sana kalian nggak pernah ketemu? Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Waktu di desa, Iya. waktu di negeri, tapi kalau waktu kami di pembekalan kami satu barang. Oke. Itu tadi culture shock ya, di Ambon tuh yang pertama mungkin udara, cuaca ya kan, ada yang dingin, ada yang panas gitu. Kemudian harus ditempatin di rumah bapak asuh Iya, Bapak. yang Tidak sih. tidak seiman gitu. Satu rumah itu berapa jumlah orang yang dititipin? Jumlah delegasi yang dititipin di satu rumah itu berapa? Kalau di kelompok kami itu paling banyak 2. 2. Kalau saya pribadi sendiri. Mm-mm. Sendiri. Nah, jadi memang harus betul-betul menyesuaikan kan sendiri dengan pertama kali bertemu dengan orang tua asuh yang tidak seiman dan kita tidak ada kawan untuk komunikasi di rumah itu, pastinya ada salah satu hal yang sangat ya Dia punya anak, bapak asuh, dan dia punya anak. punya anak 2 tapi masih paling besar itu SD kelas 2. Oke. SD kelas 5 kelas 5. Terus gimana di sehari-hari gitu kan? Berarti kan dia harus masak 2 kali nih gitu. Mungkin kebiasaan mereka itu memakan makanan yang kita anggap tidak halal kan mungkin biasa ya. Tapi dia harus masakin lagi. Masak sendiri atau dimasakin lagi? Dimasakin. Masakin. Ya. Memang sejauh ini mereka tidak selalu memasakkan masak yang halal ya. Mungkin mereka juga sudah mengetahui kan kita muslim, sehingga mereka juga menyesuaikan, menyediakan fasilitas kita saat ada ruangan untuk ibadah gitu disediain. Nah, di situ langsung kayak mereka ini se-effort ini gitu kan untuk menjaga toleransi, untuk memberikan kita kenyamanan itu. Nah, kemudian juga setiap paginya itu selalu ditawarin. Itu yang bikin pola misal saya itu berubah sehingga saya langsung nyaman di situ. Ketika bangun pagi itu disapa, selamat pagi kakak, lanjut lagi itu mau mandinya panas tidak? Karena kan memang di situ cuacanya sangat dingin. Jadi mau pagi pulang dari KKN juga ditawarin lagi mandi malam. Nah, terus disuguhin makanan. Ya memang rasa makanannya memang beda. Namanya juga Indonesia bagian timur ya sangat beda sekali. Bedanya gimana? Kalau di sana itu cenderung lebih ke manis-manis kan. Nah, yang kedua sambal-sambal itu jarang di situ ada. Sehingga kakak saya itu juga dulu pernah bertanya itu orang tua asuh saya apa yang saya sukai gitu. Ketika saya juga dulu pernah tidak enak badan, bahkan saya itu dirawat kayak ya disuguhin banyak makanan gitu untuk menambah protein, vitamin, air makan membawa orang tua asuh saya itu datang ke kelompok saya biar saya itu tidak usah dulu ikut KKN karena lagi tidak fit. Nah, dari pola-pola itu membuat saya itu apa ya namanya, yang tadinya pertama kalinya ada perbedaan itu bahkan itu tidak menjadi penghalang lagi gitu. Memang jadinya toleransi kita di situ semakin kuat. Nah, sholat juga memang di desa kami itu kan tidak ada masjid kan, karena memang di situ Tapi muslim ada? tidak ada. Tidak ada. Di desa kami tidak ada, pure semua non muslim, terutama di kecamatan kami. Nah, untuk menuju masjid itu paling tidak 15 sampai 20 menit menggunakan sepeda motor. Itu harus keluar dari desa Iya, itu. harus Desa keluar apa? dari Apa negeri apa sih Dani tadi? Negeri Zirli. Negeri Cirli. Kalau mau sholat harus ke negeri? Kalau itu jalan lintas, dia Oh, itu agak lupa pula nama desanya. yang penting ada disediakan masjid di situ. Iya, ada masjid karena di situ sudah ada muslim. Jalan lintas menuju kota. Sholat Jumat ya ke situ gitu ya? Iya, ke situ. Ketika ke sholat Jumat ramai muslimnya sholat Jumat di situ. Lumayan, ditambah kan kalau kami itu ada 4 desa di satu kecamatan itu dan semua sholat itu di situ. Jadi ketahuan ya berapa Iya. berapa banyaknya yang muslimnya di situ. Iya, ketahuan.
Berarti memang minoritas tapi berbaurnya itu apa ya, harmonis ya bersama Harmonis. di sana itu. Ya, bahkan kami dulu tuh pernah ada diundang kan gitu, ada turnamen bola voli di desa Kokloman. Nah di situ ketika siang kami mau sholat, itu bahkan kepala desanya yang ngejagain ruangan itu. Bahkan anak-anak itu tidak boleh lewat di situ, diawasin ketika kami sampai selesai sholat. Sampai segitunya mereka menjaga kita melakukan ibadah. Memang tingkat toleransi sangat tinggi di sana. Bahkan untuk doa dalam kegiatan itu dua, secara Islam dan juga secara nonis. Oke, kalau Reja sendiri gimana Reja? Ditempatin di rumah bapak angkat, bapak asuh juga atau gimana? Ya di rumah Bapak Piara namanya. Bapak Piara dan Mama Piara. Oh di sana itu gitu ya? Iya, jadi kami di situ namanya anak Piara. Jadi kalau bicara kultur shock, mungkin dari bahasa kan. Nah, jadi mungkin dari bahasa mereka lebih berbeda dengan kita. Setibanya saya di sana, mereka berbicara, saya sedikit tidak mengerti. Ketika masih di Ambon masih paham ya? Waktu di Ambon juga masih relatif ada menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Ambon gitu kan. Cuman waktu sampai di negeri, Bapak Raja sendiri sudah menekankan bahwasannya kalian itu harus cepat beradaptasi. Kalian harus cepat bisa berbahasa Indonesia, bahasa Ambon, bahasa di sini katanya. 3 hari itu sudah waktu yang cukup untuk belajar katanya gitu. Jadi waktu pertama saya tiba, saya melihat situasi negeri itu lah kan. Saya lihat itu banyak kali hewan peliharaan anjing kan. Saya sangat takut di situ. Ketika dari balai negeri ke rumah, penempatan rumah kami yang kami tinggalin itu, kalau saya bilang itu satu peleton itu sudah berbaris di sepanjang jalan ini. Jadi saya diantarkan sama pemuda di situ kan. Pada malam hari itu sekitar jam 11 malam, saya jalan itu sudah digonggongin. Jadi ketakutan itu udah rasanya gimana? Bisa nggak saya tinggal di sini? Bisa nggak saya nanti bersosialisasi di sini? Namun pada malam itu jumpa sama Mama Piara dan Bapak Piara. Mereka sudah bicara dengan saya. Saya juga bilang bahwasannya, Mama, Bapak, kalau saya salah, tolong dimarahin, tolong diarahkan. Mana tahu yang ada yang perlu diarahkan, tolong diarahkan saya biar saya sini tidak salah dalam langkah. Kalau Reja sendiri satu rumah berapa orang? Kalau saya sendiri kan. Sendiri juga. Iya. Di rumah saya ada 2 anak Mama Piara saya, itu perempuan dua-duanya. Jadi di situ yang paling penting cuma 2, Bapak Piara dan saya. Oke. Ya kalau saya pribadi Kak, di negeri itu saya menyempatkan waktu ketika kami berprogram, kami fokus di program. Ketika waktu kosong, mungkin teman-teman yang lain istirahat, kalau saya tidak. Saya di istirahat siang hari itu selesai saya pulang makan, saya keluar, saya berjalan. Saya jalan kaki, saya temuin nih kalau ada misalnya pemuda yang lagi nongkrong, lagi apa, saya sapa, saya singgah. Kadang saya di kantor negeri sama ada staf itu namanya Kakak Edo. Habis itu ada karaokean di situ di pinggir laut. Jadi ada pemuda yang lain singgah. Jadi sudah baku dapa situ kan. Apa itu baku dapa? Itu ibaratnya seperti kayak kita saling temu rahmah, saling bersosialisasi. Terus selama 3 hari bisa bahasa Ambon? Bisa Kak? Kan ditantang 3 hari kan ya? Coba kamu ngomong sama pemirsa pakai bahasa Ambon. Contohnya apa nih? Ayo ajak mereka untuk gabung ke KKN kebangsaan gitu. Oke, adik-adik yang mahasiswa yang mau jadi KKN kebangsaan ini toh, jadi adik-adik harus persiapkan betul-betul. Itu mulai dari nilai, IPK-nya harus di atas 3 toh. Jadi administrasi, ikut organisasi. Jadi kakak rasa itu adik-adik bisa. Kakak bisa, jadi juga bisa toh. Jadi ada itu yang namanya sing bisa. Jadi kita harus semangat, kita harus yakin, kita harus bisa. Tapi kalau di bahasa Ambon itu kita namanya katong kan. Nanti kalau saya bilang katong nanti mereka tidak mengerti. Katong kita. Bisa, katong kita. Dani, coba bisa nggak bahasa Ambon? Kalau saya sih tidak terlalu dalami kan, soalnya memang di desa itu juga menggunakan hanya logatnya saja. Kalau bahasanya masih tetap menggunakan itu yang paling seng saja, seng, beta dan katong aja. Oke. Penyebutan aku kamu gitu ya. Iya. Tapi mereka masih
Berarti masih bisa di seharian mereka masih pakai bahasa Indonesia. Iya. Ketika bersama kami, namun Oke. ketika bersama dengan sesama masyarakat, mereka menggunakan bahasa Oke. Ya. Kesulitan apa sih yang kalian temukan di KKN kebangsaan, khususnya di negeri-negeri kalian? Kalau saya pribadi, saya rasa tidak ada kesulitan Kak dalam menjalani kegiatan KKN ini. Karena prinsip yang saya pegang di sana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apapun itu pasti saya bisa. Gitu. Kalau Dani ada tidak kesulitannya? Misalnya sempat sakit nih gitu. Oh, kalau kesulitan sih sebenarnya nggak ada juga kan. Kita juga ditanya kesulitan, bingung jawabnya apa. Karena enak semua ya, mudah semua ya. Wah, luar biasa ya. Sebelum kalian ke Ambon, apa benak kalian tentang Ambon? Kan mau berangkat nih, makin dekat tanggal, makin dekat gitu. Ada nggak udahlah mundur aja gitu? Ada nggak semacam perasaan seperti itu ada nggak? Ya pertama itu dari teman-teman juga ya, ada juga keluarga mengingat konflik yang pernah terjadi di Ambon, itu menjadi salah satu kekhawatiran kita, takutnya ada kembali. Kemudian yang kedua itu kan di situ memang yang berdekatan dengan pulaunya dengan laut, takutnya juga terjadi tsunami, apalagi pada saat itu kan sering terjadi tsunami, gelombang tsunami. Nah jadi itu menjadi salah satu hal yang berpikir juga bagaimana ya, apa ini dilanjutkan atau tidak. Namun di sisi satu lagi, kami itu pengen cepat ke sana, apalagi seperti saya, ekspektasi saya itu saya akan ditinggalkan di dekat-dekat pantai, dan ternyata di sana jauh. Kalau Reja gimana? Ekspektasinya apa tentang Ambon? Apakah sesuai dengan realita? Ya kalau sebelum saya berangkat, saya kan sudah diberitahu nih, saya penempatan di negeri ini. Jadi saya searching nih negeri ini. Oh, dekat laut gitu ya? Iya, waktu saya searching itu saya lihat itu desa transmigrasi. Jadi itu setiba saya kok berbeda gitu. Yang saya ekspektasi itu bahwa negeri itu tidak secantik yang saya lihat. Itu punya laut, pantainya putih bersih, panjang. Ini surga yang tersembunyi ya. Ada nggak di antara kalian peserta delegasi KKN kebangsaan ini yang kan kita tuh sering curhat gitu ya, aku kapok lah, aku nggak bisa lah di sini gitu, aku menyesal lah gitu, ada nggak ya seperti itu? Kalau di kelompok saya tidak ada Kak, bahkan kami sudah berjanji kami akan balik lagi ke sana. Oh gitu, kembali lagi bersama Bapak Piara gitu ya? Iya betul. Iya, kita selesaikan dulu lah tugas kita di Iya, oke. Tadi katanya kesulitan nggak ada, berarti duka juga nggak ada ya? Sukanya banyak ya? Suka banyak. Sukanya apa? Sukanya saya paling utama itu makan papeda Kak. Oh, papeda itu yang apa? Yang Sagu. Sagu ya yang di ini ya Iya. gitu. Enak itu. The best. Tapi kok orang bilang bosan makan papeda, orang-orang ini ya, orang-orang Papua. Papua juga kan itu papeda kan? Iya. Nah, Papua itu bilang kita setiap hari makan papeda, terus itu bosan gitu. Apakah dalam benak saya papeda ini berarti nggak enak gitu, hambar gitu? Iya, kalau papedanya langsung dimakan gitu memang hambar Kak. Cuman dia dimakan dengan kuah kuning, itu menambah rasanya pakai ikan. Bahkan ikan itu ikan segar Kak, yang langsung dipancing, langsung ditangkap di laut, langsung dimasak. Itu bertambah nikmat nih itu ikan itu Kak, jadi segar, ditambah papeda. Memang kalau papeda itu mungkin dimakan langsung rasanya mungkin hambar. Tapi kalau kita tambah dengan kuah atau tambah dengan sayur itu mungkin menambah rasa dari papeda tersendiri. Dan memang semalam kemarin itu kami memang diundang khusus untuk makan papeda, dan setelah makan papeda memang kebanyakan dari kami itu ya merasa kurang gitu kan, mungkin pertama kali di lidah karena kan rasanya juga hambar juga walaupun menggunakan kuah kuning tadi atau kita bilangnya sayur asam kan. Nah, itu masih gimana gitu, soalnya dimakannya itu tidak dikunyah. Nah pertama kalinya kami tunggunya, sehingga masyarakat itu ketawa, itu tidak dikunyah, kita harus langsung ditelan. Seruput kan? Ya, diseruput dia. Dia langsung Kak. Langsung pakai air. Ada uniknya Kak. Jadi pas ketika kami makan-makan itu, kami tatap-tatapan gimana gitu, karena untuk menghabiskan sedikit aja kami ya lumayan lama. Berbeda dengan teman kami yang dari Sorong,
dia memang sudah ahli kan, sudah makan dengan struktur langsung menggunakan kuah kuning. Nah, namun kalau makanan juga saya tuh sukanya ada yang namanya kalora dan inas kuah. Namun saya lebih suka kalora. Kalora itu adalah ikan mentah yang diolah dengan menggunakan jeruk nipis, garam dan rempah-rempah lainnya. Nah, sekilas kalau mungkin kakak yang makan, kakak itu nggak bakalan tahu itu ikan mentah. Nah, namun ketika kami makan, karena kami tahu itu ikan mentah, tapi rasanya itu udah matang. Jadi itu sangat enak sekali. Luar biasa ya. Untuk program yang kalian lakukan di sana itu apa saja yang sudah kalian rasa kalian berhasil ketika kalian meninggalkan negeri-negeri kalian itu benar-benar akan dilanjutkan sama pemerintahan setempat. Kalau di negeri Reja apa yang sudah kalian lakukan? Mungkin kalau di negeri kami Kak, saking banyaknya program kami nih, jadi saya juga bingung nih. Kami ada sekitar 18 atau 19 program kerja yang sudah terlaksana. Bahkan ada 2 yang sempat terbengkalai, sebenarnya bukan dari kesalahan kami juga. Itu peta desa. Jadi di sana itu Kak, peta desa itu kan bukan seperti peta desa kita di sini. Di sana itu petanya itu berdasarkan tanah petuana. Karena di sana dulu kan sistem kerajaan nih. Untuk mengambil tanah yang sepeta gini aja itu bertumpah darah. Jadi ketika kami lihat di Google itu rupanya berbeda dengan yang ada dari mereka. Itu sempat tertunda programnya. Mungkin kayak musik belajar nih Kak. Musik belajar nih setiap sore atau maghrib itu dibunyikan. Nah, jadi anak-anak itu kebiasaan di sana itu tidak pernah belajar. Nah, jadi mereka itu asik main sana, main sini, main sana, main sini. Jadi kalau untuk waktu belajar itu tidak ada Kak. Jadi kalau saya dengar informasi sampai sekarang kan, itu tetap dibunyikan, anak-anak itu sudah dalam rumah semua Kak. Mereka sudah belajar, mereka ingat ini nih, kakak-kakak yang ngajari adik-adik yang di satu rumah gitu ya? Tidak Kak, di rumah masing-masing. Cuman kalau dulu kan kami belajar itu rame-rame, anak-anak itu sangat antusias. Baru mungkin kayak tanaman dari program kerja teman saya, sawi, mungkin akan tetap dilaksanakan di sana. Mungkin briket juga Kak. Briket? Iya, briket dari itu arang. Oh. Yang arang nih, yang briket itu sudah berhasil kami laksanakan. Mudah-mudahan harapan kami juga masyarakat di sana dapat meneruskan briket tersebut, karena briket tersebut bisa diekspor dan lumayan Kak penghasilannya dari ekspor. Sudah pernah kalian coba untuk menjual briket ini tadi? Kalau dengan waktu yang terbatas tidak pernah Kak. Cuman kami masih di situ gini sistemnya Kak. Kami melihat nih di sana itu penghasil kelapa terbesar. Jadi saya lihat dan teman-teman lihat, kenapa nih masyarakat ini cuma kelapanya dicongkel, baru batoknya jadikan arang untuk arang gini saja gitu Kak, dengan harga yang murah gitu kan. Jadi kan sayang nih Kak, potensi tersebut kan seharusnya ada. Bahkan mereka ini kalau dikirim ke Jawa, mereka sudah bilang ekspor. Nah, padahal dari Maluku ke Jawa itu udah disebut dengan ekspor. Padahal kalau dalam mindset kita itu ya ekspor kita ke luar negeri nih. Masa depan produk Indonesia ke luar negeri kan gitu kan. Jadi ada teman saya dari Tulungagung sudah pernah eksperimen tentang briket. Jadi kami eksperimen lagi di situ dan berhasil briketnya. Caranya juga sudah kami kasih tahu kan. Mungkin ya tinggal lagi masyarakatnya lah Kak, bagaimana caranya. Kalau memang mereka mau mencoba, mungkin lebih baik lagi. Kalau di negeri Dani sendiri apa yang sudah program yang kalian anggap tuh berhasil dan kalian yakin itu akan dijalankan sama masyarakat setempat gitu? Jadi kalau kami kan ada terbagi 2 ya, kerja utama dan inisiatif. Mungkin utama itu kami ada bagi 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua itu ada produk. Yang ketiga kesehatan. Karena kesehatan juga salah satu program yang ditawarkan dari KKN Kebangsaan. Nah, jadi kalau untuk sosialisasi mungkin sifatnya investasi ilmu pengetahuan ke depan ya. Nah, kalau produk itu kami ada 2. Nama itu minyak kelapa putih atau PCO. Kemudian keripik pisang. Memang di sana itu pisang itu sangat banyak, bahkan untuk kita mengatakan sini satu tanda di sana itu paling
Rp5.000. Satu tandem Iya, 5.000. Di 5.000, sini iya. satu sisir ya. Iya. Itu aja Satu sisir nggak? 12, iya. Nah, jadi itu menjadi salah satu keripik itu diolah. Memang di situ sudah ada yang mengolah keripik, namun kami kan sesuai dengan Porja yaitu inovasi pengembangan UMKM. Jadi kami mengembangkan secara packaging, membuat sosial media juga, kemudian menambah seperti varian rasa pada keripik pisang ini. Nah, kemudian kalau minyak kelapa murni itu, di sana kan kelapa itu diolah menjadi kopra. Nah, namun kalau tanggapan masyarakat itu apabila memang harga kopra itu cuma di bawah 7.000, mereka tidak mengolah. Nah, daripada tidak diolah, kelapa di situ berserakan di bawah pohon itu lebih baik diolah menjadi minyak kelapa. Namun memang sudah ada yang mengolah juga minyak kelapa. Ada 2 ibu rumah tangga yang mengolahnya secara olahan rumahan. Nah, namun di situ kami mengembangkan secara segmentasi, fermentasinya doang. Kami mengembangkan metode dan juga packaging yang baru. Nah, itu yang kami lakukan. Dan saya sendiri juga ada, mungkin ini bisa dikatakan dengan Porja pribadi ya, kepada orang tua asuh saya, Mama Piara. Nah, di mana saya melihat memang pisang itu belum habis, sudah ada lagi. Bahkan untuk konsumsi itu sangat terlalu banyak pisang-pisang yang busuk terbuang dan tidak termakan, karena dijual juga bisa dibilang setiap masyarakat itu punya buah pisang, kan itu adalah bantuan dari Pemdesnya memberikan bibit pisang dan juga bibit kelapa. Nah, di situ saya berpikir untuk mengolah menjadi nugget pisang. Memang di situ saya menggunakan biaya saya pribadi untuk Mama Piara saya. Nah, tanggapan Mama Piara saya juga positif dan dia mengatakan ini nanti akan saya lakukan penjualan ke anak sekolah. Nah, dan itu sudah saya lakukan. Saya mengajarin cara pembuatannya juga, penentuan harga jual, kemudian secara packaging juga. Nah, saya ada kelupaan nih Kak. Oh ya, apa tuh? Nah, dipancing dulu ya, baru Iya. ingat ya. Apa tuh? Jadi ada satu program bulan kami Kak, itu tentang HUT 17. Oh, Jadi di negeri kami itu setibanya kami di situ itu belum pernah diadakan perlombaan Kak. Oke. Itu sudah lama. Jadi 17-an adem-adem aja di situ gitu Iya ya, Kak, nggak cuma ada. baris di kecamatan, balik lagi. Oke. Udah, jadi kami inisiatif nih buat event 17-an. Sistemnya olimpiade. Jadi itu ada 4 RT. Jadi masing-masing RT itu mengirimkan perwakilan terbaiknya lah untuk perlombaan tersebut. Dan di situ sudah disediakan trofi bergilir. Dan Bapak Raja sendiri sudah berjanji di tahun depan itu dianggarkan dari dana desa untuk kegiatan itu lebih besar lagi, lebih meriah lagi Kak. Itu memang wah butuh perjuangan buat event itu Kak. Terus Karena gimana eventnya berhasil? Alhamdulillah berhasil Kak. Dan pertama kali saya menyaksikan itu lomba perahu, lomba dayung perahu. Oh, yang kayak di apa kan di Riau tuh yang Iya Iya. Kak. apa namanya? Yang ada anak-anak joget-joget itu ya. Kalau itu kan Lomba udah pacu, skala dari besar pacu. Kak. Ini kalau seperti yang di negeri saya, itu sampan yang hanya untuk 2 orang, itu mereka kayu sendiri sampai ke tengah laut, nanti dikasih apa-apa baru mereka lomba sampai ke pinggir mengambil bendera yang sudah di. Jadi di situ inisiatif dari kami, Bapak Raja melihat, wah ini bulan 17 Agustus sepanjang pantai ini didirikan bendera, itu keren katanya. Ini bisa tahun depan ini harus dibikin lagi kata Bapak Raja, dan harapan kami mudah-mudahan itu terlaksana. Pengalaman yang kalian rasa tuh tidak bisa kalian lupakan di sana itu yang bisa kalian ambil. Nah, mungkin pengalaman yang pertama tingkat kenyamanan ya di suatu desa, di mana di sini kita tidak dapatkan di situ itu, bahkan sepeda motor kuncinya itu masih di situ, itu tidak dimasukkan ke dalam rumah ketika malam dan itu aman-aman saja. Nah, kemudian bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik se-Indonesia, di mana kan itu pasti berbeda karakter dan prinsip, sehingga kita dapat menyatukan dan kita harus bisa membaca, oh dia seperti ini, sehingga kita bisa masuk dan ikut dalam apa yang dia mau. Dan kemudian pengalaman yang selanjutnya itu adalah budaya yang sangat berbeda, kemudian rasa toleransi yang meningkat. Mungkin itu saja pengalaman saya. Sedikit tapi luar biasa ya. Sedikit luar biasa. Mungkin sama seperti Dani kan. Kalau di sini kita ketahui banyak yang konsumsi obat terlarang. Kalau di sana tidak ada kan. Di sana bersih dari nama obat terlarang. Mungkin hanya minuman keras saja. Tapi mereka itu tahu tempat. Ketika mereka minum, mereka tahu tempat
Dan ketika dengan masyarakat dengan jumpa sama kami, mereka sudah tidak dalam keadaan yang mabuk. Ya mereka sudah sadar. Kalau pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan itu Kak, saya makan ikan hasil dari laut, pancing dan tembak sendiri. Itu malam hari sama anak-anak di sana, langsung turun ke laut, pakai kacamata, pakai senter, langsung tembak ikan, dapat langsung dibakar. Itu mungkin nggak akan saya dapatkan di sini. Bisa ada sungai Talsim gitu. Ya banyak sih sebenarnya, tidak bisa diucapkan satu-satu lagi Kak, tapi yang paling berkesan itu kan. Tapi ada satu yang belum dicapai. Harapan mahasiswa itu ke Iya, ke Banda Neira. Ke Banda Neira itu apa? Wah, Kenapa nggak tercapai? Nggak cukup waktunya? tidak Iya. cukup waktunya. Apalagi seperti dari desa kami itu, kalau ke sana itu dia menunggu satu minggu lagi ada kapal Bali. Masya Allah. Itu adalah cita-cita anak KKN kebangsaan dengan selfie menggunakan uang SIM. Oh itu yang ini. Iya. Oh gitu. Namun memang ada juga mahasiswa KKN kebangsaan yang lanjut ke sana setelah closing. Setelah closing itu bukan jawab panitia. Bukan. Gitu ya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama adik-adik delegator ya dari KKN Kebangsaan 12 ya, ke-12 di Provinsi Maluku. Adakah lagi tahun depan untuk pengiriman delegasi dari Universitas Labuan Batu, dan siapakah tuan rumahnya? Apakah masih di timur Indonesia? Itu timur ya, Tri? Di timur Indonesia ataukah di provinsi lain? Nantikan saja pengumuman dari LPPM, karena saya dengar kemarin itu pidato Pak Rektor di KKN reguler bahwasanya ini akan berlanjut lagi programnya karena dianggap sangat positif sekali dan banyak pengalaman yang bisa diambil. Ajak dong adik-adik kalian untuk daftar di KKN Kebangsaan untuk tahun depan, KKN Kebangsaan 13. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Ambon seperti yang kalian pelajari. Boleh, Dani dulu. Kameranya sebelah sini. Ayo adik-adik mahasiswa yang selanjutnya akan menjalani KKN, kalau bisa ikuti KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan itu pasti akan merubah pola mindset dan stigma pemikiran kita dan membuka wawasan yang lebih dalam lagi. Kita akan mengenal banyak budaya, mengenal bahwa Indonesia itu bukan hanya sebatas rantau perapat ini saja. Ayo adik-adik, kakak yakin adik-adik bisa. Katong bisa, kita pasti bisa. Iya. Adik-adik, ayo kata kakak-kakak di sana kakak ya ngomongnya ya. Kak Dani dan Kak Reja udah ngajak kalian untuk menjadi bagian dari KKN Kebangsaan di tahun depan, karena memang dibatasin ya, setiap kampus hanya boleh mengirimkan 5 delegasi saja. Apakah keputusan Universitas Labuan Batu akan mengirimkan 5 delegasi untuk tahun depan atau memang bertahan di angka 2 orang saja? Maka bersainglah dari sekarang. Tadi ada katanya syaratnya itu mungkin adalah anggota dari satu organisasi. Kalau memang itu bisa jadi alasan utama LPPM membuat kelulusan dari masing-masing delegasi, ya kalian harus masuk ke organisasi. Kemudian yang kedua, tadi kata Reja, IP-nya kalau bisa tuh ditingkatkan. Nah, dari sekarang kalian harus rajin belajar, ya kan? Untuk mendapatkan hasil yang baik di akhir semester. Kemudian seperti dokumen-dokumen sehat narkoba, bebas dari narkoba, berarti kalian nggak boleh, bukanlah mahasiswa yang nakal ya, yang suka narkoba, pasti nggak lulus. Yang ketiga itu ada kelakuan baik ya, dibuktikan dari SKCK. Maka dari sekarang jaga perilaku masing-masing untuk diri kalian juga. Kalau kalian sehat, apapun kegiatan yang ditawarkan kampus, kalian pasti bisa melakukan dan melaksanakan dan mengikuti dengan sebaik mungkin. Ya baik pemirsa, terima kasih sudah bersama kami hampir 1 jam nih kayaknya ya, untuk mengulik-ngulik pengalaman dari delegator KKN Kebangsaan. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kalian sudah bisa membayangkan bagaimana dan apa perasaan mereka ketika sedang menjalankan KKN Kebangsaan. Baik, saya Resnani Nasution dan Dani dan juga Kakak Reja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.